Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Evita Liliani Libria dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Saya Cuk Kristanta dari SD Negeri Kedung Jowo. Saya Yusi Arlina Listriani dari SD Negeri 2 Jatirejo Nganjuk. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Cuk, bagaimana kabarnya? Baik, Visi. Alhamdulillah. Visi juga baik-baik ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kemarin kan Pak Cuk sudah menyampaikan kalau hari ini kita ada kegiatan coaching Ya, ya. Nah, ini tadi kan ini nanti saya akan mengamati dengan melakukan kegiatan coaching. Nah, ini sebelum kita melakukan kegiatan coaching Pak Cuk, ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan pada Pak Cuk terkait dengan kegiatan coaching yang akan jenengan laksanakan. Seperti itu Pak Cuk. Nah, yang pertama nanti kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Kemudian pada coaching ini nanti saya akan mengamati coach dan coach dalam kegiatan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita tentukan. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah kegiatannya sudah menggunakan alur kertas seperti itu Pak Cuk. Nah, kemudian apakah Pak Cuk nanti sudah menggali pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Nah, baik Pak Cuk, ini saya mohon izin, kira-kira boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Cuk. Saya mulai untuk yang pertanyaan yang pertama ini yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, Visi. Untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan bukti, dan juga menanyakan pertanyaan yang dalam coaching. Baik Pak Cuk. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini, kompetensi di antara beberapa kompetensi yang jenengan kemukakan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ini Pak Cuk? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah present atau kehadiran penuh Pak Cuk. Nah, kemudian Pak Cuk, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan, yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi dalam kegiatan coaching ini nanti saya ingin coach itu bisa menemukan solusinya dari permasalahan itu, atau maupun menemukan solusi dari permasalahan dirinya sendiri, begitu. Baik, terima kasih Pak Cuk. Saya rasa untuk di awal cukup, nanti kita lanjutkan Pak Cuk. Terima kasih, demikian dulu untuk di kegiatan pra observasi kali ini. Monggo Pak Cuk bisa melaksanakan kegiatan coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Seperti itu Pak Cuk. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Evita. Waalaikumsalam Pak Cuk. Bagaimana kabarnya? Ini baik ya Bu Evita? Alhamdulillah baik. Baik Bu Evita. Apa akhir-akhir ini Bu yang bisa mencari saya kemarin ya Bu Evita ya? Nggih Pak. Ya, baik Bu Evita. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Cuk. Apakah Pak Cuk ada waktu luang ini? Ya, kebetulan ini ada waktu luang Bu Evita. Saya agak longgar ini Bu Evita ya. Apa yang bisa saya bantu ya Bu Evita ini sekarang ini Bu Evita? Iya, saya tuh sebenarnya ada permasalahan Pak.
Iya, iya. Jadi saya merasa akhir-akhir ini anak-anak atau murid yang saya ajar itu sepertinya cenderung motivasinya menurun. Iya. Jadi ketika saya masuk kelas gitu mereka itu seperti kurang antusias. Iya. Gitu Pak Jo. Iya, ya, baik-baik ya betul. Jadi ini nanti kita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong nanti apa yang kira-kira diharapkan oleh kita nantinya. Gitu. Iya, jadi saya tuh ingin dalam pelajaran saya yaitu bimbingan konseling itu anak-anak memiliki motivasi yang tinggi dan agar mereka itu lebih tertarik lagi Pak mengikuti pelajaran saya karena pelajaran bimbingan konseling kan memang hanya 1 jam. Iya. Jadi anak-anak merasa kayak menyepelekan Pak. Iya. Itu ya Bu Evita ya. Jadi dalam pelajaran BK yang Ibu Adita ambil itu anak-anak itu ya, merasa bosan gitu ya karena memang ya jam pelajarannya hanya 1 jam. Terus kemudian memang BK itu kan ya bukan pelajaran-pelajaran yang lain seperti ada sains dan sebagainya karena memang konseling begitu ya Bu Evita. Baik Bu Evita. Terus kemudian Bu Evita, apa yang membuat Bu Evita merasa pembelajaran saat ini itu membosankan gitu? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat siswa itu kurang tertarik pada pembelajaran BK ini? Sebetulnya materi yang saya sampaikan dalam BK itu sebenarnya juga materinya yang ringan, materi yang mereka alami sehari-hari. Iya. Jadi yang remaja alami, yang simple, materi simple yang saya berikan tentang permasalahan mereka seputar remaja yang sering mereka alami. Nah, tapi saya memang menyampaikannya memang cenderung pakai metode kadang-kadang berceramah, kadang-kadang saya juga kalau tidak apa saya bawa ujian gitu. Baik. Sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran, cuma metodenya itu cenderung menonton gitu ya Bu Evita ya, dan ceramah kalau memang itu BK seperti itu ya Bu Evita. Terus kemudian apakah ada umpan balik dari siswa mengenai hal ini, permasalahan ini? Iya sih Pak, beberapa dari murid saya itu pernah bilang kalau materi BK itu cenderung membosankan. Kayak mereka anggap BK itu apa sih nggak penting gitu. Iya. Terus mereka lebih suka kalau kadang jam BK itu diisi dengan mendengarkan musik atau menonton film. Nah itu mereka lebih antusias Pak daripada saya menyampaikan materi gitu. Begitu Ibu. Jadi dari umpan balik anak-anak ya, jadi ada yang sudah memberikan umpan balik bahwa pembelajaran itu seperti itu ya, jadi mereka lebih tertarik dengan yang ya diisi dengan nyanyi atau dan sebagainya. Gitu. Baik. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah kita bahas tadi Bu Evita, apa saja mungkin ide-ide yang Bu Evita lakukan ya untuk membuat pembelajaran BK itu lebih menarik pada siswa, bagaimana kira-kira? Saya ingin menggunakan metode yang lebih aktif Pak, seperti menggunakan role playing atau simulasi atau bahkan membahas mengenai studi yang sekarang sedang tren atau studi kasus gitu. Nah, selain itu saya biasanya juga mengkaitkan isu-isu terkini dengan materi yang saya ajarkan, yang siswa alami. Nah, biasanya itu kalau materi yang seperti itu yang cocok itu materi tentang remaja Pak. Jadi biasanya dari materi tersebut itu saya meminta mereka untuk mencari kasus tentang remaja. Kasus apa yang sekarang sedang tren. Nah itu baru saya kaitkan dengan materi
Nah itu biasanya mereka itu lebih mau bergerak. Iya. Jadi Bu Evita itu sudah apa ya, melakukan ide-ide gitu ya, sudah mencoba melakukan metode pembelajaran yang lebih aktif, seperti role playing tadi, Iya. simulasi, studi kasus itu bagus juga itu Bu Evita ya. Jadi isu-isu yang terkait saat ini, mungkin kenakalan remaja, mungkin seperti itu ya Bu Evita, atau mungkin kasus-kasus yang tren yang melibatkan anak-anak muda, remaja ya, usia remaja di SMA. Luar biasa Bu Evita sebenarnya itu ya, sangat baik sekali itu Bu Evita. Kemudian Bu Evita, kemudian ide itu kan sangat bagus ya, bagaimana kita buat rencana gitu ya, rencana aksi yang lebih spesifik, misalkan untuk materi tentang pengelolaan emosi. Kemudian Bu Evita juga bisa membuat simulasi situasi yang sering dialami siswa, lalu siswa bertanya berperan seperti mereka sendiri atau apa namanya, peran ya, berperan dan mencoba mengolah emosi tersebut. Bagaimana? Oh iya, saya rasa itu juga akan saya lakukan Pak. Jadi saya akan memberi materi tentang pengelolaan emosi, karena materi tersebut juga berkaitan dengan emosi dari remaja sendiri ya Pak. Jadi saya mungkin bisa juga membuat semacam harian atau agenda dari remaja tersebut, agar selain saya juga tahu mengenai perasaan mereka sebagai remaja, dan itu juga sebagai tugas dalam pembelajaran saya ya Pak ya. Mungkin saya bisa menggunakan itu ya Pak Cik. Iya, iya betul Bu Evita. Jadi mungkin lebih bagus karena ya remaja itu kan emosinya labil gitu ya, mereka masih muda, perlu kiranya ada pembelajaran tentang pengelolaan emosi gitu ya, mungkin ya, bagaimana menyalurkan emosi itu dengan positif seperti itu. Mungkin Bu Evita nanti bisa memasukkannya sehingga mereka nanti akan berperilaku juga positif, berpikir positif, dan emosinya itu juga terarah seperti itu Bu Evita. Baik Bu Evita, bagus itu sekali Bu Evita. Kemudian apa yang Bu Evita lakukan setelah sesi coaching ini, tindakan apa ya? Iya, saya setelah tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan, saya akan mulai merencanakan pembelajaran BK dengan metode yang variatif dan menarik ya Pak Cik ya. Jadi saya juga akan mencoba mencari sumber-sumber pembelajaran dari rekan sejawat atau dari sumber-sumber dari yang internet gitu. Jadi pembelajaran saya agar lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa saya, dan mungkin materinya juga yang relevan dengan keseharian mereka atau yang relevan di dunia mereka. Iya, baik Bu Evita, luar biasa itu Bu Evita ya. Jadi komitmen Bu Evita itu sangat baik sekali. Bagaimana nanti jika membuat kesepakatan kita untuk bertemu lagi ya dalam beberapa minggu ke depan ya, untuk mengevaluasi mungkin perkembangan pembelajaran yang Ibu Evita lakukan di tadi, gerakannya sudah seperti apa, bagaimana Bu Evita? Iya, terima kasih banyak Pak Jo. Tadi memang identifikasi yang saya lakukan akan saya laporkan ke Pak Jo dan akan saya lakukan ke depannya, dan segera akan saya terapkan pada pembelajaran saya. Baik Bu Evita, luar biasa sekali. Setelah sesi ini bagaimana Bu Evita? Bagaimana perasaannya kira-kira? Ya, alhamdulillah Pak Jo, saya sedikit merasa beban saya berkurang. Jadi tapi memang saya menemui jenengan itu memang untuk mendiskusikan hal ini. Iya. Jadi dari apa yang tadi saya sampaikan, saya sedikit terbuka tentang ide-ide apa yang saya lakukan, yang akan saya lakukan dalam pembelajaran saya supaya lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Pak Jo untuk masukannya, dan bisa mengurangi kebingungan saya ini. Iya. Oke, alhamdulillah kalau memang seperti itu ya Bu Evita. Kalau begitu mungkin apa yang masih ada yang perlu dibicarakan, ditanyakan lagi Bu Evita? Saya rasa cukup Pak Jo. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya mengutarakan sedikit kegalauan saya. Terima kasih banyak Pak Jo.
Baik Bu Evita, kalau memang seperti itu sudah cukup kiranya. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Evita nanti berjalan lancar, anak-anak juga bisa bersemangat belajar kembali. Semoga lancar Bu Evita. Terima kasih banyak Pak Jo. Baik, terima kasih Bu Evita atas pertemuannya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Terima kasih Pak Cu tadi telah melaksanakan kegiatan coaching. Bagaimana, lancar nggih kegiatannya? Alhamdulillah kegiatan tadi lancar. Alhamdulillah. Tadi juga saya perhatikan ngobrolnya seru sekali nggih Pak Cu, Iya, antara luar Pak Cu biasa. dengan Bu Vita tadi. Iya, iya. Nah, ini sebelum kegiatan kita nanti kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Pak Cu ini. Baik, baik. Mohon izin ya Pak Cu. Ya, gitu. Nah, terkait indikator komitmen yang ingin Pak Cu capai, apakah yang ingin Pak Cu capai dari indikator dalam kegiatan coaching tadi Pak Cu? Baik itu indikator yang saya ingin capai yaitu Suci menemukan solusi dari permasalahannya atau maupun yang seperti itu. Terima kasih Pak Cu. Nah, tadi juga saya perhatikan ketika saya melakukan pendampingan kegiatan coaching ini tadi, saya perhatikan telah dilaksanakan dengan lancar, Iya. sebagai observer tujuan dari coaching tadi juga sudah tersampaikan di awal. Kemudian jenengan sebagai coach telah melaksanakan kegiatan identifikasi masalah, kemudian problem permasalahan yang dihadapi coach juga sudah jenengan gali dengan maksimal melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Jo, tadi saya perhatikan. Kemudian alur tirta juga telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut sudah dapat memaksimalkan koci untuk menceritakan kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Jo. Nah, dalam kegiatan coaching ini tadi, ini ya Pak Ju, tadi Bu Vita ada permasalahan dalam pembelajaran BK-nya tadi saya juga memperhatikan bahwa untuk solusi dari permasalahan yang coaching jenengan ambil yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik untuk memaksimalkan perhatian anak, untuk meningkatkan pemahaman juga motivasi anak terhadap pembelajaran BK. Itu gimana kita perhatikan luar biasa sekali. Nah, ini Pak Cu untuk pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, kompetensi apalagi Pak Cu yang ingin jenengan kembangkan dari kegiatan coaching ini tadi? Dari kegiatan coaching tadi, kompetensi yang saya gali lagi atau saya tingkatkan itu adalah pertanyaan yang berbeda. Bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, lebih berbobot, sehingga saya nanti bisa menggali permasalahan-permasalahan secara gamblang dari kunci, sehingga bisa terbuka lebar seperti itu, dan bisa kunci nanti bisa menyimpulkan sendiri masalahnya dan juga bisa menemukan hasil dari apa yang permasalahannya, bisa menemukan semacam apa yang namanya solusi ya dengan sendirinya sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Cu, luar biasa. Tadi juga saya perhatikan untuk alurnya telah dilaksanakan dengan baik Pak Cu. Terima kasih. Semoga nanti di lain waktu kegiatan coaching yang dengan laksanakan juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disepakati. Saya hanya bisa mengucapkan sukses, selamat Pak Cu. Saya akhiri kegiatan hari ini Pak Cu. Mohon maaf jika mungkin dalam tadi saya mengobservasi mungkin ada kekurangan atau mungkin kesalahan saya pribadi dalam penyampaian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.